Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan linnasi wa hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ruhama'il mukhlisin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من أحيا سنتي كان أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang kami muliakan, kami cintai, kami ta'zimi para alim ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, para sesepuh, orang tua kita semua yang hadir. Banyak ustaz-ustaz galau ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan 16 Ulu, Ki Agus Haji Syahri Ramadan, Ketua Musola Ki Agus Haji Rusdi, iya, Lurah Ki Agus, ceramah Ki Agus. Ki Agus itu Bapak Ibu riwayat sejarahnya dari Ki Agus Abdurrahman Sayyid wong Arab, keturunan Rasulullah. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai segenap pengurus jamaah dari Musholah Darul Falah, dari Masjid An-Nur, Masjid Al-Akbar, dari Musholah Nurul Islam, Nur Hidayah, musola apa lagi tadi? Apa? Babul Hikmah. Rasanya lah pernah kalau ketemu, kenal. Mudah-mudahan semua yang hadir berkumpul malam hari ini, yang di luar maupun yang di dalam, semuanya diberikan oleh Allah sehat, panjang umur, barokah. Mudah-mudahan berkahnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah akan kumpulkan kita semua bersama beliau di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah yang berbahagia, luar biasa. Sebelumnya kami mohon maaf karena terlambat datang. Kami tadi ngisi pengajian cawisan di Masjid Dakwah kilometer 12. 2 kali pecah ban. Tadi di Simpang Sekip. Sudah itu di depan ini pula, di depan sinilah. Laju naik Gojek ke sini. Tidak tahu kawan tadi mana ceritanya. Jadi mohon maaf, bukan sengaja kami terlambat. Kalau tidak ada pecah ban tadilah sampai. Karena habis sisa kami langsung berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini masuk tanggal 3 Rabiul Awal. Luar biasa Darul Falah ini, mungkin ini yang awal mengadakan peringatan Maulid Nabi. Luar biasa, makanan banyak. Aku ni galak kalau ceramah, baliknya galak digawai wong. Tak tahulah di sini Pak Lurah. Jangan main be. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bersyukur niat kita kepada Allah, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang paling dimuliakan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak langsung nama dibandingkan Nabi-Nabi yang lain.
Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, ya Idris, ya Isa." Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala manggil nyebut nama Nabi Muhammad, "Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul." Adakah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disebutkan Allah? Ada, tapi setelah itu ada khabar, Muhammadun Rasulullah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dimuliakan Allah. Sehingga Allah mengatakan laulaka ma khalaqtul afaq. Kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau tidak karena engkau, tidak kuciptakan seluruh alam semesta ini. Sebab adanya alam semesta ini termasuk kita karena sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Nabi Adam pernah mengatakan, lemaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dari surga turun ke dunia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksiat di dunia, bertaubat masuk surga. Lemaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bermaksiat, aku melanggar larangan Allah, dipisahkan dengan istriku. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melanggar larangan Allah, mereka tetap berkumpul dengan istri suami. Termasuk Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bersyukur. Kemudian apa yang harus kita lakukan termasuk umat Nabi? Mencontoh beliau. Tak mungkin orang di luar kita nak mencontoh Nabi. Ada, cuman banyak ngatoi baik. Itu Nabi kamu tu kanji, banyak bininya 11. Mereka dah tahu kenapa Nabi punya istri 11. Dalam riwayat yang lain 13, karena perintah Allah, bukan nafsu. Itu salah satu sunnah yang tidak boleh dicontoh oleh kita umat Nabi. Ini mentang-mentang nak melok Nabi, itu sunnah Nabi, tak boleh, haram, 4 batasannya. Itu pun ada syarat adil. Adil, ibu-ibu ya. Apa yang kita contoh dari Nabi? Seluruhnya. Mulai dari tata cara hidup, kata Pak Lurah tadi, menjaga lingkungan, contoh dari Nabi. Hidup rumah tangga, bagaimana memimpin, semuanya contoh yang terbaik ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Siapapun kita, profesi apapun kita, dimanapun kita, contoh yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi hidup dalam rumah tangga. Nabi itu mesra, Nabi itu baik, perhatian dengan istri-istrinya. Dalam banyak riwayat Nabi manggil istrinya dengan panggilan ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Nabi tak manggil nama. Nabi manggil Siti Aisyah ya Humairah, wahai istriku yang cantik, pipinya kemerah-merahan. Tak benar Rasulullah, Aisyah. Kita ni lah kadang bini gemuk panggil si bontet. Aku kemarin nikah aku Mbak Lurah, istrinya dipanggil siapa? Pesek. Sek, sini, ujiku siapa? Biniku Pak. Ujiku ngapa sek tu? Pesek Pak. Ujiku jangan, kami orang luar dah lemah dengernya. Memang dia galak Pak. Oh macam itu. Datang kata bininya, iya cekeng sabar. Lakinya kurus. Itu galak bebala itu. Pengantin baru itu. Waktu belum pengantin, waktu cewekan kenalan dulu, my love, my honey.
Ada kan bapak-bapak 74 tahun manggil my love, my honey, my darling kan? Jadi jemaah-jemaah yang muda-muda, Pak, apa dia Pak resepnya? Kalau kemesranya kamu sampai tua. Aku bukannya mesra, aku lupa nama bini ku tu. Nabi itu begitu, Pak. Senang istri kita, panggil yang menyenangkan. Walaupun bini kita gemuk, jangan panggil si gemuk. Panggil si cantik. Medok ibu-ibu. Iya. Dia gemuk. Ya, mana ya aku ni ya baju ya. Ya Allah, Bu, bidadari dari mana? Aman pojok dunia. Bu, apa? Ada kendak? Oke. Begitu Nabi menyenangkan. Nabi itu galak lolongi gawe bini, itu juga penting. Kita ni kadang suami-suami merasa kita yang paling banyak begawe mencari nafkah, yang betina ibu-ibu cuma di rumah baik, ongkang-ongkangan. Padahal yang paling banyak gawe hidup rumah tangga ibu-ibu. Benar tak ibu-ibu? Iya. Mulai dari pajar nyiapkan kita Pak. Nah, ini duduk baik ni, mikir besok nak masak apalah besok. Iya. Apa nasi gemuk, apa nasi goreng, besok nak gotong royong kagak nak nyiap ke apalah. Kalau kita duduk nian, payah ibu-ibu. Nah, Nabi suatu hari datang para sahabat. Nabi sedang menemani istrinya muat roti. Tangan Nabi penuh dengan gandum. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, kenapa tanganmu ya Rasulullah? Kata Rasul, aku sedang menemani istriku buat roti. Ya Rasulullah, biarkan istri kami bahagia menemani istrimu, kau dah usah ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi, khairukum li ahli, khairukum li ahli, wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu terbaik bagi keluarganya, sebaik-baik kamu terbaik bagi keluarganya, dan aku terbaik bagi keluargaku. Nabi rusak kancing baju dijahit dewek. Pacak nyuruh sahabat, pacak nyuruh yang lain, tapi Nabi kerjakan dewek karena ingin membantu pekerjaan istri, karena berat jadi istri itu Nabi. Jadi kalau kira-kira Pak di rumah pembantu dak katik, anak-anak kita lah kuliah lah kemana-mana, di rumah kita bini lah lagi ngosok baju telombok berkeringat, di belakang ada piring kotor, kita basuh piring. Benar tak ibu-ibu? Setuju ibu-ibu Pak Lurah? Aku harus start ini kan? Iya. Saling tolong menolong. Kami ni payah bosan mencari duit. Tukeran kata ibu-ibu, kami yang mencari duit, kamu ngurusi rumah. Contoh dari Nabi. Kemudian apa lagi? Nabi melatih, mendidik para istrinya menjadi istri yang terbaik. Nah, ini ibu-ibu pula, ibu-ibu. Begitu istri para nabi itu taat kepada Rasulullah SAW. Karena istri yang terbaik itu cirinya 3 kata Nabi. Pertama, kalau dipandang oleh suami, dia menyenangkan hati suami. Ibu-ibu berhias itu untuk siapa? Untuk suami. Kita ni terbalik, pergi kondangan jadi besan baru berais. Bedak 5 cm tebelnya, putih gai, tangan hitam. Jilbab 3 lapis, krem hijau coklat, jarum pentol 2 losin, emas kanan kiri nom. Coba diparai laki di rumah, baju daster tebok, dari depan bau bawang, dari belakang bau balok kakap. Malam-malam diparai laki pipi kanan pipi kiri pedes kayak gitu, presken dak maju. Berhias bu, untuk siapa? Untuk suami. Laki ada di rumah, bosan laki kena tua. Walaupun tua, ibu-ibu kamu jangan tahu tua-tua di sini masih kepengen juga yang bagus-bagus. Nah, udah manggut.
berias, no, cantik-cantik laki gitu. Dah, jadi seger laki gitu itu. Inilah tuh apa doyo. tambah lesu. Berhias. Kalau udah percaya balik kaget praktek deh. Berais. Terkesau laki gitu. Ya Allah. Itu istri yang baik itu ibu-ibu. Kita ni kalau pergi nak berais, tapi kalau untuk suami apa adonyo itu salah itu. Untuk suami gitu. Kemudian taat dengan suami ibu-ibu, tidak boleh melawan laki. Salah satu termasuk dosa besar melawan suami itu dosa besar. Sebab kata Nabi kalau ada istri ngomong kepada suaminya, aku nyesel kak laki sama kamu ni, dia kata lemahnya, sarah itulah hidup aku. Tidak diterima Allah ibadah istri itu selama 70 tahun. Solat yo, hajinya, baca Quran, sedekah, tidak diterima Allah kalau dia belum minta maaf kepada suaminya. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ala ahadin ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya seperti sujud kepada Allah. Jadi jangan ibu-ibu dilawan. Pak Ustaz jadilah untuk lawang, untuk jendelanya goyang. Jangan, ini betua laki gitu. Ridhonya Allah ada pada ridho suami kita. Murkanya Allah ada pada murkanya suami kita. Kalau ada perempuan ayyuman imra'atin matat wa zawjuha an aradin dakhalatil jannah, kalau ada seorang perempuan istri meninggal dunia, suaminya ridha kepada dia, masuk ke dalam surga min ayyi babin sya'ad, dari pintu mana dia berkehendak. Cari ridha suami. Ibu layani, hebat pelayanan istri dalam hidup rumah tangga. Kata Nabi, kalau ada istri memberikan air putih secangkir kepada suaminya, sama dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang belum pergi haji, belum umroh, besok pagi berangkat. Mbak banyu putih, ya ini ya banyu putih. Aku ni nak ngopi, bu, ngapa banyu putih juga sini? Itu haji umroh ya. Ya kalau kopi susu model Taiwan yang lain-lain tambah banyak. Begitu besar fadilah keutamaan kita ngurusi suami. Layani bu, apa dia kendak dia buat ke. Cuman pak kalau banyak kendak njok duit. Benar tak ibu-ibu? Ini kendak banyak nak makan lemak, getah basah. Ibu-ibu kalau laki kita getah basah boleh dipalingi duitnya. Tak benar Ustaz ini. Ada dalilnya itu. Hindun istrinya Abu Sufyan ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih." Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan laki-laki yang pelit, tak cukup memberikan nafkah untukku dan anak-anakku. Kata Nabi, "Khuzi ma yakfik wa binik bil ma'ruf." Ambillah untuk mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan baik. Suami pelit, duitnya banyak. Ibu-ibu besok laju kelah. Jadi bapak-bapak kalau duit kita hilang besok, rumah tu lah. Jadi malam ini carilah strategi, pindah ke duitnya. Jangan pelit. Kita ni galak perhitungan dengan bini dewe. Ya, ngapa? Nak beli beras berapa? Yang 5 kilo berapa? Sekian. Beli apa lagi? Beli ini. Dicatat ianian oleh laki tadi. 142 nian dinjok. Itu kita basah itu. Injoklah duit lebih pak. Istri kita itu kalau ada duit lebih, dia tidak poya-poya. Benar tak ibu-ibu? Paling-paling kalau lebih, dia nak COD jilbab. Iya, kaget dia nak nyingok COD tas. Cari ibu-ibu lah. Sudah senang itu dia. Ibu-ibu, taati layani suami kita. Tapi nak ikhlas.
Ya aku setuju nih. Cuman itulah praktek genian kage. Balik kage. Kemudian yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri manakala tidak bersama suami. Ibu-ibu hati-hati main media sosial. Banyak ibu-ibu yang sudah tua-tua, ahli pengajian, ini pamer berjoget. Makanya ada orang terbudi, ada bujang terbudi. Makanya ada pantun, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa pas ketemu wajahnya berbeda? Bujang 23 tahun nengok di Facebook, di TikTok, betina itu muda cantik. Akhirnya kenalan, akhirnya nak nikah. Jadi gaji lanang itu diinjuk calon istrinya biar dikumpul ke. Pas ketemu yang betina itu umurnya 69. Tak jadi, mundur. Terbudi. Boleh main media sosial, tapi hati-hati ibu-ibu. Hati-hati, aurat jangan dipertonton ke. Aku kalau kejengok ibu-ibu pengajian ini, boyok dijengok orang lain, tak lemah. Kemudian kalau yang hoa-hoa, jangan kita kirim sana, kirim sini. Kalau ada masalah di kampung, di daerah kita, jangan langsung masuk ke media sosial. Yang mudah-mudah. Kesian, aku ngomong Pak Wali aku jangan dimasuk ke di media sosial. Kalau ada sidak ke kantor lurah, kesian. Uang pasti ngecapnya jahat itu. Padahal Pak Lurah ini, ya mungkin dia sedang ada urusan ke rumah sakit. Mungkin nak nganter anaknya lambat. Ini uang nuduh. Penyungkan Pak Lurah ini. Boleh uji kusidak, cuma jangan dimasuk ke media sosial, merusak. Ini anak buah kita, aku ngomong cuma tak tahu nurut abidak kan berejo sana. Media sosial ini Bapak Ibu, mugolah kita baik, bagus, pasti ada orang yang ngatoi kita, benar tak? Pasti dah ngato. Ustaz itu ojong 8. Ustaz itu macam-macam pokoknya. Jangankan ustaz, kiai lagi dikatoi wong di media sosial itu. Nah, maka hati-hati kita yang main media sosial. Kalau nak ngirim yang bermanfaat tentang ilmu misalnya. Jadi dapat menjaga kehormatan diri manakala tidak bersama suami. Itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, Nabi contoh dalam hidup bermasyarakat. Begitu pentingnya kehidupan bermasyarakat bertetangga. Kata Nabi, al-jar qoblad dar. Tetangga dulu baru rumah. Ini konsep mencari rumah, beli rumah, muat rumah. Jingok tetangga dulu. Kita ni jingok mobil pacak masuk dah, ada ledeng dah, ada listrik dah, tidak banjir. Padahal kata Nabi, al-jar qoblad dar. Tetangga dulu baru rumah. Tengok tetangga kanan kiri di sini bagus tak dia? Bagus. Wangnya galak ibadat. Wangnya baik. Buat rumah di situ bagus. Kalau kita kadang-kadang tidak perhatian, Pak. Ada orang luar masuk muka judi slot. Sabu-sabu. Nganggu dah idah Ustaz, biarlah gawe dia gawe gitu. Yang penting itu ibadat Pak Ustaz. Itu ada riwayat itu. Sudah. Terus yang ngajak wong, kaget tetangga kita diajaknya. Lama-lama kita punya keponakan kita melo. Itu ada cerita. Ada seorang ustaz tinjau tahu wong di kampung itu ada tempat judi di kampung itu. Nganggu dah idah, biarlah. Jangan saling ganggu, yang penting kita ibadat. Tahun depan Pak bagaimana Pak lah banyak nganggu dah idak kendaklah kita ngurusi ibadah kepada Allah, itu yang paling utama. Tahun depannya Pak bagaimana wong sekampung lah melok galo berjudi, jadi masjid kita ditutupnya dah katik lagi orang masjid lawan. Siapa nak ngelawannya Pak? Kita berdua cuman akhirnya berlari.
Ustaz ini dengan ini. Kenapa? Kita tidak peduli dengan lingkungan. Ada orang luar bahkan merusak, cepet tangani. Kamu jangan nak merusak di sini. Kalau kamu nak merusak, pindah. Takut pak, lawang sekampung mana takut dengan orang siko. Ada RW, ada Pak Lurah, ada RT, ada Babinsa, ada Kantip Mas. Peduli dengan lingkungan kita pak. Sebab kalau kita tidak peduli, ujung-ujungnya anak cocok keluarga kita melok. Aku pernah ada perempuan konsultasi nak gugat cerai suaminya karena dia hampir digadekan lakinya karena kalah judi slot. Bahaya judi slot itu pak. Rumah kami lah tergade pak, mobil tergade, motor tergade. Aku nak digadekan oleh lakiku pak. Jadi aku tak tahan, aku nak gugat cerai. Jadi aku gugat lah ke pengadilan. Rusak. Kenapa? Karena kadang-kadang lingkungan pak. Maka jaga lingkungan kita. Dengan tetangga nak baik, saling tolong menolong. Kalau ada salah, saling memaafkan. Jangan saling berdendaman. Ini kadang-kadang gara-gara mangga masuk di kandang wong nak berkapaan. Gara-gara cocong bebala, mulai akasnya, mulai itu. Ya banyak orang kemring, melawannya loh kemring. Sudah saling memaafkan. Begitu contoh Nabi di dalam hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, termasuk menjaga kebersihan dari diri kita masing-masing. Benar kata Pak Lurah tadi. Kami tadi pengajian di rumah Haji Alim sebulan sekali Sabtu. Padahal dia omong ke, habis kita makan kotak roti embek bawa, ada kotak sampah masuk ke. Ini ninggal ke rotinya lah habis, dia lah kenyang berdegeh. Kita pula nah usah ngembeknya. Yo jiku kamu dah ngembeknya. Malu anu jiku kita lenjok makan. Nah, kalau ini ya kalau ini masih banyak baca gitu ada juga boleh kan. Itu contoh dari Nabi. Nah kita tiru Nabi ini. Jadi idola kita, panutan kita, maka kita tiru. Apapun yang dilakukan Nabi, hidup dalam masyarakat, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, keamanan, itu contoh dari Nabi. Termasuk di dalam ibadah. Walaupun mungkin kita tidak pacak sama ibadah seperti Nabi, Nabi itu saking banyaknya lamanya sholat, dengkul Nabi ini bengkak. Bukan kening hitam. Jadi uang yang banyak sholat di sininya bengkak, bukan sininya bengkak. Uang hitam, banyak sholat. Bukan, kalau hitam mudah, ini kebaik, hitam lah itu ini gitu. Ini bengkak. Mungkin kita tak baca sama dengan Nabi. Nabi sholat sunnah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah habis. Rakaat kedua Al-Fatihah, Ali Imran. Saking lamanya. Tapi walaupun kita tak mungkin sama dengan Nabi, tapi tata cara ibadah yang kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jadi imam, kata Nabi, iza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau kamu salat dengan manusia, ringan ke salat kamu. Karena di dalamnya ada orang tua, ada orang lemah, ada orang punya hajat. Kalau jadi imam, ringan ke, bukan cepat ke, ringan ke. Jangan baca surah yang panjang-panjang. Kenapa? Ada orang tua gege. Oh lamanya imam ni. Iya. Nabi pernah menegur karena ada cerita, ada aduan sahabat bahwasanya ada sahabat baca ketika sholat baca surah panjang. Maka Nabi marah, apakah engkau akan membuat fitnah di tengah-tengah umat ini dengan memanjangkan bacaan-bacaan sholatmu? Dan Nabi belum pernah menegur sahabat yang baca surah yang pendek-pendek.
Jadi kalau kita jadi imam, cara Nabi mulai sholat. Kata Anas bin Malik, Nabi sebelum sholat, Nabi memalingkan wajahnya memandang ke arah jemaah. Seraya mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf, karena sesungguhnya saf yang rapat, yang lurus termasuk keutamaan sholat. Jingok, bukannya noleh kanan kiri tapi mandang ke jemaah supaya kita tahu, oh jemaah kita ni ada yang duduk di kursi, oh ada yang tua, oh ada yang begawe nak cepat ini, maka tahu kondisi jemaah. Kalau salat dewean, fal yutawil masya'a, panjang ke sekehendakmu. Kita ni terbalik. Kalau jadi imam panjang-panjang, waktu salat dewean inna a'tayna kulhu, terbalik. Jadi ya pendek. Sama dengan kalau kita memimpin maca doa. Ini kalau memimpin maca doa, segala Rabbana masuk di dalam doa. Rabbana, 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 Rabbana. Kata jemaah, kapanlah Rabbana atina. Si kau nurun ke tangan belum lagi. Si kau noleh kawan belum lagi. Akhirnya di belakang kesel. Amin. Itu cirinya undak senang lagi. Jadilah. Boleh tak berdoa panjang-panjang? Boleh. Bagus tak? Bagus kalau berdoa dewean. Nak 3 jam lantalah. Kalau ngajak orang sebanyak ini jangan jaga kreatif wong. Terkolong. Ini mambang ini selbai aku nak balik dalam. Sudah ngangkat tangan. Kunci ada dengan kita, bakal beramuk itu di rumah. Marah wong rumah, kamu ni ke mana pula oi? Melantau. Bukannya aku ni melantau, imam lama macam doa. Tinggal ke mana nak ni? Pikir ke jemaah. Kalau macam doa sesuai dengan acara yang kita pimpin. Misalnya ada orang tahlil, ada takziah, doa orang meninggal baik. Ini segala doa habis sholat masuk galuh-galuh. Itu kadang-kadang orang tak faham. Orang meninggal baik. Orang misalnya ngonting, doa orang ngonting baik. Wong pengantin, doa lu wong pengantin, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, minta keturunan yang saleh-salehah, itu baik. Ini wong pengantin. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Maut terjelit mata pengantin. Payah wajib gereja kami ni baru naik hidup. Maut. Laju 3 hari habis itu mati nian dia. Sesuai ke? Ya. Jangan panjang-panjang. Sama dengan kiamat ini nah. Ya. Ya. Lah jam berapa ini? Dosa panjang-panjang. Jadilah kita. Jadi contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi. Kemudian akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu Bapak Ibu pemaaf, tidak pendendam. Jadi kalau dalam hidup ini ada salah, ada khilaf, ini namanya manusia, saling memaafkan, jangan berdendam. Jangan ada benci. Kita ni kadang kalau ngatoi wong nomor 1. Nah itu nah, cak kecantikan dewek. Pakai jilbab lagi miring kau. Padahal yang ngomong ini jilbabnya mencong. Iya. Kenapa? Karena kita ni kadang nilai wong tahu. Oh, me ini. Tapi kita tak pernah menilai diri kita. Apalagi kita innamal mu'minuna ikhwah, sebenarnya orang-orang yang beriman ini bersaudara, saling memaafkan. Makanya kami beberapa hari ini kajian solat khusyuk. Solat khusyuk itu rupanya peranan besar hati. Makanya perlu diterapkan. Karena kaget pengaruhnya tanha anil fahsya wal munkar. Solat khusyuk. Mak mana paling tidak apa yang teringat di dalam solat kita, yang terlintas balik ke sambung kepada Allah, melatih kita untuk selalu ingat dengan Allah. Karena di dalam solat itu segala pikiran datang galo-galo, macam-macam yang tak pernah terpikir di
keluar sholat, waktu sholat masuk datang. Makanya kalau kita lupa naruh kunci lemari, dak ketemu, mbek wudu, sholat sunat ketemu. Allah Akbar kabira. Balik dari pasar tadi, balik ke rumah. Masuk pintu ke kamar, buka baju, buka jilbab, metu lagi ke belakang, ke meja makan deket. Oh, di pojok kulkas ketemu. Jadi macam-macam pikiran. Nah, kata para ulama, ketika ingat sesuatu, sambung kepada Allah supaya kita khusyuk. Sebab salat khusyuk itu bukan pikiran kita hilang, masih. Maka ketika kita ingat Allahu Akbar, ingat arisan tak ngeno-ngeno, berdoa, ya Allah, mintalah hamba ngeno, ya Allah, hamba butuh duit itu dalam hati kita. Allahu Akbar, ingat jilbab belum dibayar, ya Allah berikan kami rezeki, ya Allah hamba nak bayar hutang. Allahu Akbar, ingat laki ngoceh baik gawinya, ya Allah berikan hidayah kepada suami hamba, ya Allah biar dia sayang kepada hamba. Kalau tidak lagi sayang, ya Allah matikanlah baik. Jangan doa jahat, doa yang bagus-bagus. Ingat apa baik? Ingat cocok, ingat gawean, ingat apa baik? Balik kepada Allah. Maka itulah inti daripada solat khusyuk. Setelah solat akan menjadi kebiasaan kita, apa yang terlintas, yang teringat, yang terlihat, terdengar, baliknya kepada Allah. Maka kaget ujung-ujungnya jadilah wong sabar. Apa? Sabar dia. Ya Allah, ini ujian darimu. Ya Allah, sebanyak makanan ini, ya Allah, alangkah banyaknya nikmatmu, ya Allah, yang tak putus-putus kau berikan kepada kami. Maka kaget timbul syukur. Maka Nabi begitu banyak baiknya solatnya, maka tanpa akhlaknya ada perubahan. Tapi kalau ada orang yang solat tak pernah tinggal, tapi akhlaknya semakin buruk, maka solatnya bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Tidak pacak tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Solatnya badan dengan ucapan baik, peranan hati. Nah, maka kalau kita ingin sama mencontoh Nabi dalam akhlak Nabi, maka baguskan ibadah kita. Makanya nak belajar urusan dunia, urusan ibadah ini terus menerus. Hai Pak Ustaz, kami lah tua, ajak lagi belajar. Masih tak kata batasan belajar agama ini, mati pun tetap masih belajar. Mak mana belajar kalau kita lah mati? Diajari oleh wong yang maco talqin. Diajarinya. Iya Pak Ustaz, maco talqin itu ngapalah bahasa Arab, apa bahasa Indonesia baik. Pacak kami ini yang antar tahu. Talqin itu memang ngajari wong mati. Wong hidup ini tempatnya pengajian, cawesan, ada peringatan. Ini ngajari wong hidup, ngajari wong mati talqin. Ngapa nak bahasa Arab Ustaz? Wong mati itu bahasa Indonesia, dia ada baca, apalagi bahasa Arab. Setiap orang yang meninggal masuk alam barzakh, pacak ngerti bahasa Arab. Kalau kamu tak percaya, ingatlah kaget mati. Iya. Bahasa alam barzakh, bahasa alam akhirat, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kati lagi bahasa Kumring, kati lagi bahasa Palembang. Dalam alam barzakh kaget marrabbuka wa man nabiyuka. Itu yang ditanya. Belajar supaya dalam hidup ini akhlak kita berubah. Nabi itu pemaaf, tidak pendendam. Jangan berdendam. Ini dengan tetangga, dengan kawan baik, lah 5 tahun dah segoran. Aku lah sakit hati ni Pak Ustaz. Sakit-sakitnya. Jadi dak ku maaf ke, dak suka redonya dunia akhirat. Nah, ini pendendam. Allah tidak akan ampuni dosanya kalau dia tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Tak pacak kaget ngaku-ngaku umat Nabi, tapi dia tidak mencontoh Nabi.
Pemaaf. Yang sudah-sudah besok buat lagi. Ya maaf ke? Ya, sudah-sudah. Ada kemarin ni ada bapak-bapak bertanya, Pak Ustaz, kalau kita minta maaf dengan uang itu, kita sebut ke tak kesalahan-kesalahan kita? Jangan. Kalau disebut ke, bukannya dimaaf ke, tambah jadi. Kak, ngapo aku minta maaf dan kak? Ngapo? Aku kak yang ngajak bini kamu kalau berjalan itu. Kapak aja kita. Pokoknya minta maaf, minta sukaredonyo, sudah itu jangan lagi. Nah, dimaafkannya selesai. Pemaaf. Nabi itu suka menolong, menyenangkan. Maka menyenangkan wong, menyenangkan seluruh makhluk Allah, jadi kebaikan. Ayo kita berusaha menjadi orang yang menyenangkan. Kata Maimun Zubair, Mbah Maimun, Kiai Haji Maimun Zubair, ketika kita masuk ke kamar mandi, di bak ada semut terberak. Mbak, nah, pinggir ke. Itu kebaikan. Nyenang ke makhluk Allah berupa semut. Boleh jadi gara-gara menyelamatkan semut ini, Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Sepele, tapi boleh jadi besar di sisi Allah. Kalau agim, kalau ada lipas terbalik, ajak berjalan, balik ke, selamat dia. Itu kebaikan, menyelamatkan makhluk Allah berupa lipas. Kita tidak ya, kau nolong. Lain kali ke depannya jadikan itu kebaikan. Paling ringan kebaikan senyum. Senyum itu tidak bermodal. Ngerak ke pipi kanan, pipi kiri, beber pojok, beber bawah, senyum. Iya. Tidak mudah orang senyum, Pak. Kalau tak percaya, pergilah ke rumah sakit umum, rumah sakit Siti Fatimah. Dari yang jaga pasien yang sakit, sama yang sakit, solid nengok dia senyum. Ya, yang nyago-nyagonya. Yang sakit, oh dokter, sakitnya. Solid nengok orang senyum. Senyum. Sunnah Nabi. Mulai balik dari musala Darul Falah, senyum. Di rumah besok bersapu, senyum. Senyum. Ay kaget kata orang gila, bosan. Uang yang ngato gila, dia yang gila. Senyum itu berangkat dari dalam, Pak. Lapang, senang, keluar senyum. Utang banyak, laki nak marah wae, anak nekak bantahan, beras habis, listrik tokennya habis, pacak senyum. Perengut. Banyak-banyak senyum, senang. Itu sunnah Nabi. Jadi yang muda-muda dari Nabi kita gawe ke. Yang soleh-soleh taruhlah, soleh gitu. Apalagi yang muda-muda, nah, tidur. Kaget balik, kaget kita tidur. Nabi itu tidurnya miring sebelah kanan. Baca doa. Kenapa tak sebelah kiri? Sebelah kiri ni rupanya jantung. Kalau jantung nemen kita tende, kebiasaan kita nende, maka tidak baik untuk kesehatan jantung ini. Jantung ini kan tempat memompa darah oksigen ini. Tup, tup, tup. Makanya kalau orang di sedang ICU itu, tit, 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 itu jantungnya itu. Tit, 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 laju itu. Was-was itu gitu. Nah, miring sebelah kanan. Baca doa. Itu cara Nabi, mudah. Miring sebelah kanan, jangan miring sebelah kiri. Cuman Pak Ustaz, laki aku tu kalau galak tidur ke Pak Ustaz, ngapalah? Tanyoi. Kalau nak beradik lagi. Miring sebelah kanan. Makan tangan kanan, cara Nabi, jangan tangan kiri. Makan, minum, duduk, jangan tegak. Ini pergi standing party apa? Standing party. No, tegak. Itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Aku kalau diundang hotel standing party, cari orang lain be. Apa? Tak tahan 3 jam tegak. No. Kaca bangku.
Duduk, makan minum duduk. Apalagi, nah kencing, ini penting juga. Duduk, jangan berdiri. Istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersucilah kamu dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari itu, kata Nabi. Contoh dari Nabi. Nabi kencing itu jongkok, duduk. Jadi kencing sudah selesai, berdaham. Nah, rupanya neken perut kita, dia akan mendorong ketika air seni terputus di tengah-tengah. Agak. Cuman jangan kuat ego. Yo. Ngapo wah, sama betul apa? Cara Nabi. Kalau ibu-ibu kami yakin duduk dalam kencingnya. Tapi waktu sedang mandi, pojok nyiram bawah metu. Benar tak ibu-ibu? Benar. Iya. Cak tahu ni anak pun ngintip Pak Ustaz. Kita ni kadang sekali dayung dua pulau terlewati sekalian. Maka ibu-ibu kalau nak kencing, duduklah dulu. Kencing, bersuci, cewek, kemudian baru mandi. Mandi cara Nabi nyiram kaki dulu. Dengkul, pinggang, dada, baru kepala. Ngapo? Karena panas. Kalau langsung kepala panas. Maka itu cara Nabi meloi. Cara Nabi salaman. Nabi salaman memandang wajah orang yang diajak salaman, senyum. Jangan sampai berkelakar. Iyo di mana rumahnya? Dah, iyo kendain. Tidak menghormati, menghargai wong yang diajak salaman. Wah ini dah jingok ya rai kita. Stop dulu ngomong, jingok, senyum. Kita ni kalau wong ini, wong buntu ini. Coba kalau gubernur, lalu kota, cepat nyambut. Sama. Hormati wong, itu cara Nabi. Nabi, ibu-ibu kalau ini ngajarkan istri, kalau sujud dicium tangannya itu nah. Ini. Bukan ini. Zaman ini. Ajari, salah dicium ini nah. Makanya ngenjak minyak wangi itu di mana? Di sini. Oh marhaba kan, marhaba ya nura aini, marhaba. Ngenjak minyak wangi di sini nah. Sikok lagi di sini. Kalau cipika-cipiki wangi, jangan dibawa kelek. Bawa kelek, butombo kan dengan kelek. Minyak wangi juga, minyak wangi itu kita merasa wangi, orang lain juga merasa wangi. Jangan kita merasa wangi, orang sebelah mabok. Minyak ulo. Allahu Akbar. Oh ya Allah, mabok pula wah ini. Nyesel bayar aku sama dia. Jadi yang makan minyak ulo buang kelah. Ada minyak wangi yang lemak-lemak ni nah. Apa kasturi, luk, malaikat subuh, apa lagi? Jualan minyak wangi ya bosan. Jadi itu maksudnya. Nah, cara Nabi. Cara Nabi pakai baju, pakai sepatu, pakai sendal kanan dulu, melepas sebelah kiri. Nah, itu yang mudah-mudah gawikan. Niat ke untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya sesungguhnya kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak diri kita, keluarga kita, jemaah kita semua untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu berdoa Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan nanti semuanya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Ini saja kiranya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah, kepada Allah kita semuanya mohon ampunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup dengan doa Pak Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المسننين بسنته واجعلنا من المتشرعين بشريعته يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا ونيتنا ومقصودنا إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم